Di sini gue kasih tau aja, W105 itu nggak cocok buat kalian yang suka, karena gue jujur aja di sini W105 itu. Hai, selamat datang di channel Farel Wailangkai. Yes, pada video kali ini gue akan bahas mengenai owning experience dari Kawasaki W105 yang telah gue tunggangin selama 2 tahun. Gue juga akan bahas mengenai apa aja kelebihan dan kekurangan di motor ini. Gue juga akan bahas apa aja perubahan yang telah gue lakukan di motor ini, baik secara estetika maupun performa. Dan gue juga akan beritahu apakah motor ini worth it untuk dibeli, dan mungkin apakah motor ini juga cocok untuk kalian untuk dibeli. Stay tune terus di video ini dan enjoy the video. Jadi pertama kali gue melihat Kawasaki W105 itu pada saat peluncurannya, yaitu di Kawasaki Bike Week tahun 2017, yang pada saat itu diluncurkannya di Ancol. Gue langsung jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap motor ini, karena pada saat itu nggak ada motor baru yang konsepnya itu klasik retro seperti ini, yang dimana gue suka banget karena berbeda dengan motor-motor lainnya. Yang motor modern itu biasanya kan teknologinya itu canggih, fitur-fiturnya itu lengkap, kemudian bentuknya itu yang kesannya itu bergayanya sporty auranya. Dari itu W105 dilahirkan secara konsep yang retro, yang dimana gue suka banget dengan motor ini. Karena gue suka banget dengan bentuknya yang klasik dan menawan, pada tahun 2020 akhirnya gue membeli Kawasaki W105 tipe cafe, yang pada saat itu awal beli warnanya itu masih abu-abu doff. Sebenarnya secara bentuk standar pun gue tuh udah suka banget sama motor ini. Gue nggak komplain bagaimana ya, kayak misalnya tuh gue pada awal peluncuran gue yang kayak wah kurang ini nih, kurang itu. Enggak, gue langsung suka karena emang pure plastik retro. Tapi setelah seminggu, setelah sebulan, gue mulai merasakan dan melihat ada beberapa parts yang secara fungsionalitas maupun estetika itu tuh kurang pas di Kawasaki W105. Nah, kira-kira parts apa aja yang gue ganti pada saat sebulan setelah pemakaian W105 ini? Dan ini dia parts-partnya. Part pertama yang gue ganti adalah ini. Ban. Nih gue gak bakal kasih tahu dulu ya kenapa gue ganti, tapi lihat dari perbandingannya pun udah kelihatan ya, dan kalian pasti udah tahu jawabannya kenapa. Yes, jadi memang sebenarnya secara estetika ban ini gue suka banget polanya. Polanya itu seperti motor klasik yang lurus, udah gitu. Polanya nggak begitu yang ekstrim, ataupun pola itu nggak begitu yang ban-ban racing. Tapi di sini yang gue highlight adalah kualitasnya. Kualitas dari ban ini jelek, gue nggak suka. Jadi gue pakai motor ini waktu seminggu sebulan pemakaian, gue pakai ngelewatin hujan deras, gue ngelewatin jalan-jalan yang berlicin seperti genangan-genangan air. Gue juga sempet melewati kayak seperti pasir yang licin seperti itu. Dan pakai ban ini itu tuh licin banget. Gue pernah hampir jatuh karena waktu itu ngelewatin flyover dan anginnya itu sedang ya lumayan kencang dan sedang hujan deras. Gue baru belok dikit tuh hampir slip. Itu gue ingat banget, itu di minggu pertama gue pakai motor ini. Maka dari itu gue langsung gantilah dengan ban Corsa Cross yang dual purpose seperti ini. Dan bagaimana dengan estetikanya? Estetikanya ya ini ban kecil banget. Segede ban Matic gitu, segede ban motor bebek gitu. Mana ukurannya ini, ukuran depannya 80/100. Kecil banget ya. Makanya gue ganti dengan depan upsize menjadi 110, yang dimana itu menjadi lebih kekar. Jadi berkarakter gitu motornya, lebih gagah, nggak yang kecil cungkring aneh gitu loh. Dan bagian belakang itu gue juga ganti tentunya, karena yang belakangnya itu tipe NR25, ukurannya itu 100. Jadi kalau lihat dari belakang, motor ini tuh kecil banget waktu masih pakai ban standarnya. Maka dari itu langsung lah gue ganti dengan ban yang lebih gede, agar proporsinya itu lebih pas, lebih padat, lebih keker gitu, sesuai berkarakter dengan motor yang klasik sesungguhnya. Dan karena di sini gue udah mengganti ban, ini velgnya juga gue udah ganti, karena kalau velgnya jadi ganti tapi gue menggunakan ban ukuran 110 yang lebih gede dibanding standarnya, bannya itu bakal ngedonat. Makanya di sini disesuaikan dengan velg yang ukurannya depannya 2,5, yang belakang 300. Nah, jadi dia nggak ngedonat, dia juga nggak ngotak, jadi makanya ukurannya itu lebih pas. Part yang kedua adalah ini dia, lampu sen. Jadi lampu sen Kawasaki W105 yang bawaannya itu adalah sama seperti Kawasaki KLX.
yang dimana menurut gue ya sebenarnya masuk aja di W105 pada saat bawaannya standar itu. Tapi secara gue pribadi, kesan retronya itu tuh jadi kurang dapet gitu, bentuknya yang oval, apalagi sama seperti dari parts Kawasaki lainnya yaitu KLX, yang dimana jadinya tuh kesan retronya menurut gue kurang dapet. Maka dari itu gue langsung ganti dengan sen seperti ini, menambah kesan retronya. Gimana menurut kalian, cocok gak dengan sen seperti ini? Ban udah, lampu sen udah, ada lagi nggak ya? Ada, yaitu ini, spion. Jadi spion W105 yang bawaannya itu sebenarnya gue suka sih, bentuknya itu bulat, bentuknya itu ya bisalah masuk lah dengan konsepnya klasik seperti ini. Tapi lagi-lagi spionnya itu sama seperti Kawasaki KLX. Ya menurut gue ini fine-fine aja sih, tapi ya harusnya bedain lah ya. Ya mungkin memang dibuatnya sama itu supaya nggak mengeluarkan biaya lagi untuk R&D, dibuatkan biaya lagi untuk membuat part yang khusus W105 sennya ataupun spionnya. Ya mungkin seperti itu sih. Cara tampilan, menurut gue dari ketiga parts yang tadi gue telah sebutkan, mending lebih baik kalian langsung ganti saja pada saat awal pembelian W105. Nah kalau misalnya kalian pengen bannya itu road race atau bannya soft compound ataupun bentuk lainnya polanya, ya itu terserah kalian, bisa-bisa aja, masukkan saja konsep kalian. Kemudian kalau misalnya kalian pengen sennya itu sen yang model jaring atau LED, bisa aja langsung diganti, sesuaikan aja dengan selera kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen pionnya itu yang bar end seperti di Jalustang, atau pengen pionnya itu yang model bulat lainnya, itu bisa aja, kalian bisa kreasikan dan sesuaikan saja dengan gaya modifikasi kalian. Gue ada tips satu lagi buat kalian, ini bukan tips sih, lebih baik waktu beli W105 langsung ganti aja, itu stang. Kenapa? Karena stang standar W105 itu tingginya di sini ya seginilah, yang dimana tuh gue pakai baru seminggu pegel karena sependek itu. Waktu standar joknya itu udah nyaman, tapi stangnya yang pendek itu membuat kenyamanan berkendaranya itu jadi kurang, bahkan lebih gampang cepet capeknya. Makanya lebih baik langsung ganti aja stangnya. Kita lanjut ke mesin. Yes, pasti ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi W105 itu sebenarnya kubikasi cc-nya adalah 177 cc, bukan 175. Tapi Kawasaki ya dibulatkan lah untuk namanya menjadi 175, W175. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah W175 ini bisa dipakai untuk ngebut-ngebutan, mencari top speed, atau memenuhi ego akan kecepatan tinggi? Gak bisa. Di sini gue kasih tau aja, W105 itu nggak cocok buat kalian yang suka ngebut-ngebut, yang suka mencari top speed, dan ya untuk balapan lah, itu nggak cocok. Karena gue jujur aja di sini W105 itu motornya pelan. Jadi bukan berarti cc-nya itu gede, itu motornya kenceng. Walaupun di sini ya memang ya tergoda pastinya dengan cc 177 cc ini secara angka emang gede ya. Tapi dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Yamaha XSR 155, ini nggak bisa dibandingin secara performa karena jauh beda. Jadi W105 ini masih SOHC, masih 2 valve. Dia itu horsepower-nya itu di sekitar 13,2 HP dan torsinya itu di 12 Nm. Jauh lah dengan ya kompetitornya itu Yamaha XSR 155. Dan Yamaha XSR 155 itu secara teknologi itu beda jauh. Jadi ini secara performa beda ya, nggak bisa dibandingkan dengan ya lain dari XSR 155 seperti CB150R, CB150X, Suzuki GSX 150R, itu nggak bisa. Jadi lagi-lagi jangan harap W105 itu bisa untuk ngebut-ngebut. Jadi motor ini itu diperuntukannya apa? Diperuntukannya itu untuk santai, dibawa santai. Karena dengan desainnya itu yang retro klasik itu, dengan kenyamanannya yang oke, dengan praktisannya juga yang oke, ya dibawanya untuk santai-santai aja, bukan untuk ngebut-ngebutan. Jadi sekali lagi gue bilang, kalau kalian suka yang ngebut-ngebutan, kalian suka yang memicu adrenalin kalian, W105 ini nggak cocok. Motor pelan, ingat, motornya pelan. Ya asal kalian bore up, stroke up, ataupun ya modifikasi performa lainnya. Tapi ya menurut gue sayang kalau misalnya dibuat untuk performa, karena bukan peruntukannya.
Jadi ya motor ini cocoknya untuk bawa santai aja. Kalau kalian pengen harian, macet-macetan, bawa pacar gitu di pagi hari, ataupun kalian pengen night ride yang santai-santai aja, ini baru cocok buat kalian W135 dengan performa yang 157cc ini. Dan kemudian setelah mesin, kemudian kalian ada yang notice nggak di tahun 2023 ini motor baru tapi masih pakai karburator. Jadi karburator ini memang untuk memaksimalkan kesan retro dari Kawasaki W175. Nah, ini juga ciri khasnya ini ya. Jadi karburator itu di bagian kiri, gue kasih lihat, ada yang namanya keran bensin di sini. Di bawah ada on, di kiri sini ada off, dan di atas ada rest. On ini untuk menyalurkan bensinnya itu dari tangki bensin ke mesin, dan kemudian off ini untuk mematikan bensinnya itu kalau misalnya motor itu lagi dibongkar, tangki lagi dibongkar, supaya bensinnya itu nggak ngalir. Kemudian untuk rest itu di saat misalnya bensin utama kalian di on itu sudah habis, rest itu bisa dipakai. Gue pernah nyobain 100 kurang lebih 115 km bisa di rest ini. Jadi bensin cadangan ini tuh kalau nggak salah ya itu ada sekitar 1,5 liter cadangannya. Jadi kalau sewaktu-waktu bensin utama kalian ini habis, kalian bisa langsung putar aja ke rest. Dan menurut gue karburator ini juga ada kekurangannya ya, yang dimana pada awal gue beli itu kalau pagi ataupun mesinnya masih dingin, motor ini susah dinyalain. Jadi untuk diakalinnya itu di sini karburator ini ada tua seperti ini. Ini namanya choke. Jadi kalau misalnya pagi atau mesinnya masih dingin, ini belum dinyalakan, ini choke itu diangkat dulu sampai ada bunyi tek. Nah gitu. Nah fungsinya tuh apa? Fungsinya itu untuk menaikkan RPM pada saat awal menyalakan mesinnya. Jadi waktu awal nyalain RPM itu udah lebih tinggi supaya nyalanya itu lebih stabil, bisa nyala lah, lebih gampang dibantu dengan choke ini. Kalau misalnya motornya udah lumayan hangat ataupun ya udah lumayan cukup lah di choke itu nyalain, kalian jangan lupa untuk nurunin lagi seperti itu. Tapi di sini karburatornya ini sudah di style lagi ya. Nah, gue stylenya ini di bengkelnya Om Rino di 66 Garage. Pasti yang ikutan forum Kawasaki W175 di Facebook tahu ya Om Rino. Jadi emang settingannya itu mantep banget. Karburator itu jadi rubah putaran anginnya, dan juga ada sedikit adjustment lah, yang dimana itu jadi gampang banget untuk nyalain. Itu gue rekomen banget. Jadi Om Rino ini memang spesialis W125. Kalian di W125 atau pengen naikin performa atau ganti-ganti parts, nambahin parts modifikasi, bisa ke bengkel Om Rino, yaitu 66 Garage di Ciledug. Nanti untuk nomor telepon dan Instagram gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi memang karburator ini gak gue ganti, karena motor ini ya mesinnya gue masih standar, gue belum ada perubahan apapun sama sekali di mesin ini. Jadi kalau karburatornya diganti dengan mesinnya standar itu gak maksimal, yang ada tenaga bawahnya sih pasti lebih ini ya, lebih oke. Tapi ya jadinya lebih boros, jadi itu gak maksimal kalau diganti karburatornya aja, mesinnya itu nggak di upgrade. Makanya gue di sini standar aja ya, tapi gue di setting di bengkel Om Rino yang tadi gue udah bilang. Jadi ya apa yang gue rasain? Yang gue rasain adalah tenaga dari putaran bawah sampai atas itu ada terus, ditambah dengan kombinasi gear. Ini gear belakang standarnya 35, tapi depan gue ganti gearnya itu menggunakan gear ukuran 14, pakai punya Ninja R150. Jadi depan 14, belakang 35, dapat rasio gear di angka 2,50. Makanya dengan kombinasi settingan karburator dan gear 1435 kombinasinya, itu putaran bawah sampai putaran atas itu dapat semua tenaganya, dan nafasnya itu panjang, gak pendek-pendek banget. Dan gue suka sih karena sesuai mesinnya itu untuk diperuntukkan untuk santai, tapi jika sewaktu-waktu gue membutuhkan ya tenaga, itu dapat ada di sini. Jadi lengkap lah untuk secara performa. Di video sebelumnya gue bilang kalau knalpot ini itu udah diganti ya. Nah pasti kalian nanya juga, kalau knalpotnya ini diganti, apakah knalpotnya itu suaranya bakal nembak-nembak? Nah di sini di AIS atau Air Induction System ini disumbat. Jadi kalau misalnya knalpotnya itu pengen diganti yang model racing atau ya diganti lah,
ini di bagian IC ini harus ditutup supaya knalpotnya itu nggak nembak-nembak. Tapi di sini kelihatannya kayak ice aja kan, nggak ditutup gitu. Tapi ini emang ada bagian yang sumbat. Nah, kalian bisa konsultasiin aja sama Om Rino bagaimana caranya itu supaya dengan modal 0 rupiah itu bisa menyumbat ini tanpa keluarkan uang lagi. Nah, tentunya juga supaya nggak nembak-nembak dan tenaganya itu dapat, di karburator ini juga harus ada yang disetting. Ini tadi kan gue udah bilang ya, kalau karburator ini sudah disetting, sudah tutup, jadi motornya ini udah nggak susah untuk dinyalain lagi saat mesinnya dingin. Ini gue bakal buktiin ya, kalau mesin ini masih dingin, nih tuh ya, terbukti ya. Ini belum gue nyalain, kalau nggak salah tuh kurang lebih kayak 5 hari deh, karena gue kerja nggak pakai motor, belakangan ini gue pakai bis. Jadi sekarang gue coba nyalain aja ya. Ini gue kilometer udah 2 tahun itu 11.930 ya, netral, kill switch. Kita nyalain apa? Gampang kan? Jadi memang dengan setting karburator, dengan putaran anginnya itu di setel lagi, motornya ini jadi gampang nyalain. Gue nggak ganti pilot jet, main jet, ataupun di dalam karburatornya gue nggak ganti apapun. Jadi hanya di setting saja di bengkel Om Rino, itu dengan mudah menyalakan motor pada saat mesinnya itu masih dingin. Jadi W15 dengan bentuknya yang klasik retro seperti ini, ya diperuntukannya untuk dibawa santai aja. Selama 2 tahun gue punya W15 untuk harian, ini sangat oke banget. Gue selalu bawa motor ini santai aja ya, di 40-60 km per jam. Gue bawa motor ini untuk perkotaan, untuk perjalanan yang lancar, perjalanan yang macet, itu tuh enak, gak yang terintimidasi gitu. Berat motor ini pun kurang lebih 126 kg, yang dimana untuk motor segede ini dan dengan cc 170 cc ini emang ringan. Jadi dinikmati saja lah ya selama di perjalanan dengan joknya yang nyaman, putaran mesin yang halus, perpindahan transmisi yang effortless, dan kalian pastinya bakal jadi pusat perhatian menggunakan motor ini dengan catatan motornya dirawat. Bagaimana dengan perawatan Kawasaki W15? Jadi selama gue pakai kurang lebih 2 tahun, motor ini itu bebas dari yang namanya rewel. Ya wajar sih karena motor ini itu relatif baru ya. Jadi perawatannya itu ya standar lah, gue cuma ganti oli. Jadi olinya ini gue pakai oli Ipon. Jadi untuk berkala cukup 1 liter aja, 1 botol. Tapi kalau misalnya pengen diganti filter olinya juga, itu harus 1,1 liter. Jadi sesuai aja dengan buku manual Kawasaki W15. Kemudian yang kedua adalah karburatornya. Di sini gue bersihin aja ya, sembari dengan ganti olinya. Olinya itu gue ganti dengan bersihin karburatornya. Jadi karburator ini ya gue bongkar dan gue bersihin aja, semprot pakai karburator spray. Karburator cleaner. Waktu itu bahkan gue sampai belajar bongkar karburator sendiri. Ya waktu itu gue juga konsultasi dengan Om Rino dengan WA. Waktu itu Om Rino masih di Bali. Gue konsultasi, Om gimana ini cara buka karburatornya, ini gimana ya cara supaya setting knalpotnya itu biar nggak nembak-nembak gitu. Waktu itu gue pure belajar sendiri dengan Om Rino. Jadi memang motor ini gampang buat dipelajarin, membuka karburator, adjust putaran angin, putaran gas, itu sangat mudah. Cocok buat kalian yang pengen belajar akan motor kalian sendiri. Jadi secara perawatan mudah, secara untuk dipelajari itu juga mudah. Kemudian perawatan ketiga adalah tentunya rantai. Ya tapi ini karena rantainya udah 2 tahun ya belum gue ganti gear belakangnya, dan rantai ini udah mulai agak kotor gitu-gitu. Tapi di sini gue selalu rajin untuk melumasi rantainya. Jadi gue lumasinnya ini ya sekitar 3 minggu sekali, dan gue ngencengin juga. Tapi di sini udah mulai agak kendor lagi, nggak apa-apa lah ya. Ya kurang lebih sih begitu untuk perawatan. Gimana? Mudah banget kan ngerawat Kawasaki W15. Kemudian perawatan selanjutnya yang paling basic, yang dimana biasanya orang-orang itu males, yaitu mencuci motor. Yes, jadi gue selalu dan gue rajin mencuci motor ini. Kalau motor ini setelah kena hujan, atau bahkan kalau misalnya seminggu debuan, gue langsung cuci motor ini. Kenapa? Ya karena supaya enak dilihatnya, supaya selalu kinclong. Jadi nggak cuma mesinnya aja yang gue rawat, tapi secara tampilan itu juga harus dirawat supaya motornya selalu kinclong. Ya tapi kalau menurut kalian mencuci motor itu merupakan hal yang malas dilakukan atau menyita waktu banyak, ya kalian bisa lah pakai
waterless wash ataupun seperti kit detailer itu ya. Jadi gampang lah, tinggal pakai microfiber, dilap-lap aja motornya. Jadi motornya itu jangan lupa dirawat juga, karena sayang gitu, kita punya motor sehari-hari yang kita bangga-banggain, kita seneng lah untuk memiliki, tapi kalau nggak dirawat itu sayang banget. Jadi jangan lupa untuk rawat motor kalian. Kita dari tadi udah bahas mengenai performa, kualitas. Sekarang kita langsung aja bahas mengenai apa aja kelebihan di motor ini dan apa aja kekurangannya yang ada di motor ini selama gue pakai 2 tahun. Yang pertama, kelebihannya adalah bentuknya yang timeless, yang dimana ini tak lekang oleh waktu. Motor ini tuh pasti disukai oleh umur berapapun, dikagumi juga oleh laki-laki maupun wanita, yang masih muda maupun yang sudah berumur pasti suka akan bentuk motor klasik, yang dimana menjadi kelebihan nomor 1 di W175. Yang kedua adalah perawatannya yang sangat mudah. Yes, yang sudah gue mention, yang sudah gue ceritakan tadi, W175 itu sangat mudah untuk dirawat dan untuk di-maintain lah untuk sehari-hari. Jadi kalian gak bakal tuh yang bakal ngerasa kayak khawatir kalau misalnya motor itu kenapa-napa. Ya kecuali kalau kalian modifikasi yang tidak sesuai peruntukannya gitu. Jadi itu bisa meningkatkan resiko adanya masalah. Motor ini nggak bakal rewel. Gue udah 2 tahun begini, motor ini nggak pernah ada masalah sekalipun, kayak misalnya tiba-tiba mogok atau tiba-tiba mati, tiba-tiba nggak mau nyala gitu. Yang ketiga adalah betapa mudahnya modifikasi Kawasaki W175. Yes, jadi sesuai dengan video sebelumnya gue bilang, apapun genre custom yang kalian pengen, yang kalian suka, yang sesuai dengan selera kalian, W175 itu gampang buat modifikasi. Jadi seperti yang bentuk-bentuknya cafe racer, bobber, tracker, kemudian scrambler, ada juga yang jadi chopper bahkan yang sampai potong rangka, itu bisa. Karena W175 rangkanya itu bentuknya lurus. Jadi mau gaya joknya itu mau yang jadi single seat, mau yang jadi kayak Royal Enfield, mau yang jadi lurus doang atau bahkan yang pakai Hornet, itu bisa di W175. Yang dimana memudahkan modifikasi yang kalian pengen. Kebanyakan part-part yang gue pakai sini ya PNP ya, plug and play, bukan paksa-paksa. Yang dimana gue suka banget dengan W175 secara keseluruhan, dan semua di sini gue modifikasinya itu nggak ada kesulitan. Bahkan ini stang gue ganti sendiri, kemudian juga selang rem, kabel kopling itu juga pasang sendiri. Jadi kalian belajar cara memasang sesuatu atau bongkar sesuatu di motor ini tuh gampang banget. Yang keempat, bensinnya yang irit. Yes, dengan kubikasi cc yang sebesar 177 cc, gue kurang lebih biasanya itu menempuh jarak sekitar 360 km, yang dimana itu irit. Motor ini tuh fun to ride. Gue bisa bilang kayak gitu karena ya motornya simpel aja. Motornya tuh nggak begitu ada banyak teknologi yang bisa kita otak-atik. Kita tuh langsung pakai aja, dan kita settingnya itu secara manual. Karena karburator ini ya kita settingnya manual, pakai modalkan obeng saja, nggak seperti injeksi yang harus pakai komputer, tancap dari ECU-nya dan sebagainya macamnya itu. Ya namanya barang buatan manusia pasti ada kekurangannya tentunya. Kira-kira kurangannya apa aja di motor ini, dan apakah kurangan ini tuh fatal atau bahkan kayak kurangannya yang ya udah bisa terima gitu. Oke, langsung aja. Kurangan yang pertama adalah, ingat gak gue bilang W175 itu pure klasik? Ada yang notice di sini, ada yang tidak ada? Yes, tidak adanya Kickstarter. Jadi menurut gue gak ada Kickstarter ini itu hal yang sangat fatal di W175 yang mengusung konsepnya itu klasik, tapi kenapa gak ada Kickstarter gitu? Soalnya Kickstarter tuh bisa menghematkan aki juga, jadi kita tuh lebih jarang menggunakan electric starter. Kita juga kalau di pagi hari makanya kan biasanya manasin motor itu ya makanya Kickstarter atau nggak bisa dibilang engkolan gitu kan. Tapi ini nggak ada di motor yang dibilangnya klasik. Nihilnya Kickstarter itu fatal banget menurut gue. Dan gue juga pernah baca komentar-komentar mengenai W175 pada saat peluncurannya ini. Rata-rata komentarnya itu yaitu nihilnya Kickstarter. Jadi ya udahlah ya, pada akhirnya selama 2 tahun alhamdulillah gue pakai electric starter, dan akinya selama 2 tahun pun nggak pernah shock. Yang kedua, menurut gue
kekurangan dari W115 adalah nihilnya indikator bensin. Gak ada sama sekali, yang dimana biasanya orang awam seperti gue waktu awal-awal beli motor ini, gue agak kebingungan. Dari gak adanya indikator bensin ini, gue bingung ini gimana ya. Ini kan gak mungkin gue selalu dipatokan berapa ratus kilometer, pasti habis di sini juga. Kan tergantung dari cara kita mainin gasnya, gimana kita sering-sering rem atau stop and go, itu kan tergantung konsumsi bahan bakarnya ya. At least gitu ya. Ada indikator yang menunjukkan bensin kalau misalnya sudah low, nyala aja gitu yang warna kuning gitu loh. Kekurangannya udah itu aja? Enggak, masih ada lagi. Kekurangan ketiga adalah karburator. Oke, kenapa karburatornya? Padahal kan karburatornya sama mesinnya sama, padahal kan karburatornya ya fine-fine aja. Jadi gini, karburator ini pilot jet dan main jet itu ukurannya kecil. Nah kalau kecil kayak gitu, kenapa? Waktu di pagi hari, waktu mesinnya masih dingin, itu susah nyalain motor ini. Jadi ini ya caranya itu dengan naikin choke-nya ini supaya RPM itu naik waktu dinyalain. Tapi alhamdulillah gue pakai motor ini, dan selama waktu itu belum disetting karburator di bengkel Om Rino, itu alhamdulillah gue sih waktu naikin choke gitu langsung nyala sih, langsung jern. Lalu gue turun lagi, RPM-nya terendah lagi. Itu nggak apa-apa sih. Tapi banyak juga yang ngeluhin kalau ya susah dinyalainnya. Ya jadinya solusinya setting karburatornya di bengkel Om Rino aja. Itu benar-benar rekomendasi. Itu benar-benar recommended dari gue. Dan yang keempat dan yang menjadi kelemahan terakhir menurut gue, W115 lagi-lagi dengan mengusung konsep yang klasik, itu tidak ada standar tengah. Jadi gue mikirnya gini sih, gak ada standar tengah karena ya supaya ground clearance-nya itu tinggi, supaya nggak mentok kalau kena posisi tidur. Solusinya adalah ya nambah standar tengah, yang dimana itu juga ya nambah biaya lagi untuk modifikasi. Tapi ya selalu kepake sih standar tengah ini, karena ya memudahkan gue untuk cuci motor, untuk maintenance, ngelemasin rantai, ngencengin rantai. Ini kembali lagi ke preferensi pribadi, yang gue itu membutuhkan standar tengah di W175 yang untuk mempertegaskan kesan klasik dan fungsionalitasnya itu bertambah. Kerennya dapat, fungsinya dapat, kenyamanannya dapat. Gue perlu 3 aspek di motor pribadi gue yang gue pakai sehari-hari. Pengereman. Jadi W115 pengeremannya itu kurang banget. Ini piringan cakram depan segede piringan cakram motor Matic. Nih kalau kalian nggak percaya ya, nih. Tuh. Jadi motor sekeren ini, motor sebagus ini, tapi remnya kecil banget. Nih gue bandingin dengan rem yang gue udah ganti ya. Kecil kan jauh. Makanya di sini gue upgrade pakai piringan cakram dari Ninja 150R. Setelah diganti, pengeremannya gimana? Kalau menurut gue pengeremannya ya ini jadi lebih pakem dibandingkan dengan yang standarnya. Karena sepengalaman gue juga ya, pakai piringan yang lama, piringan cakram bawaan W115, itu gue hampir pernah gagal ngerem di depan gue ada mobil, hampir gagal ngerem karena piringannya itu kecil banget, jadi daya cengkramnya juga kurang bagus. Ditambah dengan rem tromol belakang Kawasaki W115 yang ukurannya juga kecil. Penamaan rem Senin Kamis itu cocok bisa masuk di W175. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Yamaha XSR 155, motor ini tuh gimana? Apakah bisa dibilang lebih nyaman atau lebih kenceng? Jadi gini, menurut gue bandingkan performanya dulu dengan Yamaha XSR 155 ya. Jadi secara performa ini kalah. Kalah telak bahkan. Karena Yamaha XSR 155 dia itu mesinnya menggunakan mesin yang sama dengan basis-basis Yamaha lainnya, yaitu Yamaha R15, WR155, MT15, yang dimana itu mesin yang bisa dibilang mesin motor sport. Nah W125 sederhana. Jadi performa jomplang lah ya. XSR 155 di atas, W125 tuh di bawah. Jadi untuk performa jangan dibandingkan lah ya. Tapi
menurut gue segi kenyamanan W125 ini menang dibanding XSR 155. Tapi ini gue patokannya itu dalam keadaan kondisi mereka dua itu standar ya. W125 standar, XSR standar ya. Kalau W125 standar, dia tuh lebih nyaman. Kalau XSR 155, karena dia rangkanya itu masih menggunakan rangka Delta Box khas Yamaha, jadi tuh rangkanya tuh waktu kesini, waktu di tengah, dia agak naik. Dan jok belakangnya itu, XSR itu lebih kecil. Yang dimana kenyamanan itu menurut gue kurang begitu enak. Dan XSR itu posisi footstepnya dia lebih ke belakang dikit karena basisnya ya sama-sama Dana Motorsport. Ingat kalau XSR itu ngusungnya gayanya neo retro, sementara W125 itu ngusungnya gayanya retro. Kalau menurut gue juga W175 itu fun to ride, sementara XSR itu lebih enak untuk mencari performa. Ini dimana kalau misalnya ngebut atau kita pengen bergaya tapi kenceng gitu, ya ambillah XSR 155 aja. Tapi kalau misalnya kalian sukanya yang bentuknya retro, sukanya yang nyantai-nyantai aja, ya W125 itu pilihannya. Gitu, simple. Jadi W125 itu motor yang cocok baik untuk yang awam maupun yang bisa dibilang hobi ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena untuk yang awam, kalau kalian pengen motor baru tapi konsepnya retro dan teknologinya serba jadul, ini bisa jadi pertimbangan yang dimana masih menggunakan karburator yang masih ya serba sederhana yang bisa kalian otak-atik bermodalkan obeng saja lah atau yang lainnya. Ini cocok. Jadi untuk pelajari motor secara detail, W125 ini bisa menjadi permulaan kalian yang motor custom ataupun motor retro. Untuk yang hobi, ya ini bisa untuk dimodifikasi sesuai dengan keinginan kalian. Karena W125 itu ibarat kanvas putih yang kosong, yang dimana kalian itu bisa tuangkan ide kalian di situ. Kalian bisa lukis lah motor itu kayak gimana. Kalian bisa nambahin ornamen-ornamen apa yang kalian butuhkan, yang kalian suka. Bagaimanapun itu, silahkan tuangkanlah modifikasinya, karena di sana banyak modifikasi W125 yang menurut gue keren-keren banget, yang dimana juga banyak yang out of the box, yang banyak juga simple-simple manis tuh banyak, yang cafe racer juga, wah itu paling banyak tuh cafe racer, karena jiwa-jiwa anak muda ya cafe racer itu banyak ya. Dan pertanyaan paling penting adalah apakah worth it mempunyai W175 ini? Gini, dengan harga 30 jutaan kalian itu membeli kenyamanan berkendara, bukan kecepatan berkendara. Dengan harga 30 jutaan, kalian itu membeli gaya berkendara. Gaya berkendaranya ya sesuai dengan gue bilang tadi. Gaya berkendara kalian itu mau yang kalian gak usah dimodifikasi ya monggo. Kalau kalian mau modifikasinya bentuk gaya apapun, silakan. Karena dengan motor yang wow, bagus kayak gini dan build quality yang bagus top menurut gue, ini sangat worth it dibeli dengan harga 30 jutaan. Oke, sekian dari video owning experience W175 yang telah gue miliki selama 2 tahun. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like video ini. Berikan komentar jika kalian punya pengalaman pribadi mengenai W125 atau kalian punya pertanyaan mengenai W125. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Farel Mailangkai, karena kedepannya bakal ada konten-konten motor yang lebih menarik lagi. Oke, sekian dari video ini. Oh iya, jangan lupa follow sosial media gue di sini. Karena jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silahkan DM aja ke Instagram pribadi gue. Sekian dari video ini, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!